Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Kurnia dengan NPM 13031231121 dari kelas EAID. Di sini saya akan melakukan presentasi artikel dengan judul analisis konten game online terhadap etika berbahasa. Di sini saya akan membagi dalam beberapa topik utama, yaitu yang pertama abstrak, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil penelitian, yang keempat diskusi, yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir yaitu rekomendasi. Langsung saja ke abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh konten game online terhadap etika berbahasa para pemainnya dengan perspektif Islam. Metode ini yang digunakan adalah studi kualitatif melalui wawancara dan observasi. Penelitian ini dilakukan di Dusun Cilepilir, Desa Sindang Sari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari konten game online terhadap perilaku berbahasa pemain, terutama dalam hal penggunaan kata-kata kasar, bahasa slang, dan jargon yang seringkali tidak sesuai dengan norma-norma Islam dan etika berbahasa yang berlaku. Selain itu, interaksi dalam game online yang bersifat kompetitif dan seringkali anonim juga mendorong pemain untuk menggunakan bahasa yang lebih agresif dan kurang sopan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pentingnya pengawasan dan edukasi mengenai etika berbahasa dalam lingkungan digital maupun nyata, terutama bagi remaja yang merupakan mayoritas pemain game online. Edukasi ini diharapkan dapat membantu pemain untuk lebih sadar dan bertanggung jawab dalam menggunakan bahasa baik di dunia maya maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kata kunci analisis etika berbahasa pemain dan remaja. Selanjutnya itu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan perspektif Islam yang melibatkan observasi dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Observasi dan wawancara dilakukan di Dusun Cikuyup RT 4 RW 5 Desa Sindang Sari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dengan partisipan yang merupakan teman-teman peneliti. Penelitian ini berfokus pada analisis kasus kejahatan berbahasa yang sering terjadi di media digital seperti YouTube dan Instagram, serta dalam lingkup game online seperti Mobile Legends. Data yang dikumpulkan mencakup ungkapan berbahasa toksik oleh remaja dan masyarakat di lingkungan nyata dan digital, dengan tujuan mengidentifikasi pengaruh konten game online terhadap etika berbahasa para pemainnya. Selanjutnya itu hasil penelitian. Penelitian ini mengkaji dampak konten game online terhadap etika berbahasa dari perspektif Islam melalui wawancara dan observasi. Hasilnya yaitu menunjukkan yang pertama, misi informasi. Konten game online sering menyebarkan informasi yang belum terverifikasi atau disebut juga hoax, memperburuk komunitas game akibat rendahnya literasi digital. 2. Siber. Kasus penindasan dan pelecehan verbal umum terjadi dengan pemain sering menggunakan bahasa kasar dan meremehkan lawan. Yang ketiga, penipuan online. Banyak pemain tertipu oleh penawaran palsu, menunjukkan bahwa game online mempengaruhi etika perilaku secara umum. Yang keempat, ujaran kebencian. Penggunaan bahasa diskriminatif dan penuh kebencian sering terjadi dalam game kompetitif. Yang kelima, etika berbahasa. Pendidikan dan literasi digital penting untuk mengurangi perilaku negatif di lingkungan game online. Selanjutnya yaitu diskusi. Di sini saya akan mengambil dampak positif dan dampak negatifnya. Yang pertama, dampak positif yaitu peningkatan keterampilan kolaborasi. Game online mendorong kerjasama tim dan komunikasi efektif antar pemain. 2. Pengembangan keterampilan kognitif. Beberapa game memperkuat kemampuan memecahkan masalah dan berpikir kritis. Yang ketiga, membangun komunitas sosial, memberikan platform untuk bertemu orang baru dan memperluas jaringan sosial. Selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama, perilaku agresif. Game kompetitif bisa memicu perilaku agresif dan penggunaan bahasa kasar. 2. Ketergantungan. Berpotensi menimbulkan ketergantungan pada permainan dan mengganggu keseimbangan kehidupan. 3. Konten tidak sesuai. Resiko eksposur terhadap konten kekerasan atau tidak pantas yang mungkin tidak sesuai untuk pemain muda. Kebijakan tentang etika dalam
Konten game online ditekankan untuk menciptakan lingkungan yang positif dan inklusif bagi semua pemain. Kami akan fokus pada pendidikan yang menyeluruh tentang pentingnya berinteraksi dengan bahasa yang sopan dan menghargai keberagaman. Selain itu, kami akan menerapkan sistem moderasi yang ketat untuk mengawasi konten yang mengandung misi informasi, perundungan, atau ujaran kebencian. Dengan komitmen ini, kami harap dapat memberikan pengalaman bermain yang aman dan mendidik serta mempromosikan budaya positif di dalam komunitas game online. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu secara keseluruhan pentingnya memperhatikan etika dalam konten game online menurut pendekatan yang holistik yang mencakup pendidikan tentang perilaku yang sesuai dan pengawasan terhadap konten yang dipublikasikan. Kebijakan yang berfokus pada pendidikan dan moderasi konten diharapkan dapat menciptakan lingkungan game yang lebih positif, aman, dan inklusif bagi semua pemain. Dengan demikian, melalui upaya ini, kami berharap dapat mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan manfaat positif dari interaksi dalam dunia game online. Di sini saya menambahkan rekomendasi dari penulis, itu saya sendiri. Untuk meningkatkan etika dan mengurangi konflik dalam game online, penting untuk memberikan pendidikan yang menyeluruh tentang pentingnya berkomunikasi dengan bahasa yang sopan dan menghargai sesama pemain. Moderasi konten yang ketat juga diperlukan untuk mengawasi konten yang tidak pantas, pembentukan komunitas yang positif, dan penerapan pelatihan keterampilan sosial yang membangun kolaborasi dan penyelesaian konflik yang baik juga krusial. Literasi digital yang baik juga akan membantu pemain menghindari informasi palsu dan bertindak secara bertanggung jawab di platform game. Semua langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan game online yang lebih positif dan menyenangkan bagi semua pemain. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas dan tidak dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.